Di tempat masuknya kuman atau bakteri itu benar atau tidak, dok? Ya, pernyataan yang benar sekali Mbak Ada ya. Jadi kenapa? Karena memang pintu pertama kita berkontak dengan sesuatu selain hidung ya, itu adalah rongga mulut gitu loh. Jadi apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh itu biasanya melalui rongga mulut. Nah, salah satu organ penting yang berfungsi di sini adalah gigi dan seputaran rongga mulut, Mbak Alda. Baik, berarti memang kuman bakteri itu masuknya ke rongga mulut ya, dok ya? Ya, betul. Nanti menyebabkan permasalahan gigi ya, dok ya. Nah, permasalahan gigi atau penyakit di gigi ini apa saja sih, dok? Mungkin banyak ya, mungkin kita bisa bahas satu-satu nih, dok. Jadi secara garis besar ada beberapa kelompok mungkin Mbak Ada ya. Jadi yang pertama adalah penyakit jaringan keras gigi. Itu. Jadi di situ jaringan keras gigi itu adalah gigi dan daerah tulang gigi. Berikutnya jaringan lunak itu yang melibatkan daerah gusi, lidah, dasar mulut itu. Yang berikutnya ada bagian kelenjar juga di situ terlibat. Jadi kelenjar di sini adalah produksi air ludah di dalam rongga mulut, Mbak Ada. Itu antara lain seperti itu. Nah, kalau misalnya masyarakat awam ya, dok ya, tahunya mungkin penyakit-penyakit gigi, misalnya gigi berlubang ya, dok. Betul, ya. betul. Mungkin kita bahas gigi berlubang terlebih dahulu, dok, betul, ya. Betul. Gigi berlubang itu kenapa sih, dok? Apa sih, dok, penyebabnya? Jadi memang yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat adalah gigi berlubang. Karena gigi berlubang adalah proses yang awalnya tidak terlalu dirasa, tapi apabila dibiarkan akan berlanjut menjadi proses yang sangat menyakitkan, Mbak Alda. Jadi kadang-kadang sampai mengganggu bentuk wajah. Jadi kalau udah parah sampai bengkak sekali seperti itu. Itu yang pertama. Jadi awalnya kenapa gigi bisa berlubang adalah karena dalam hal ini kurang telatennya kita dalam memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ini mungkin dikaitkan dengan bagaimana proses kita menyikat gigi, Mbak Alda, seperti itu. Jadi permasalahan dari menyikat gigi dulu deh, dok, ya, mungkin sikat giginya salah gitu ya, mungkin kekuatan atau bagaimana sih, bisa dok? terlalu kuat atau memang teknik menyikat yang keliru sehingga menyebabkan dalam bahasa kutip cedera ya, cedera daerah gusi itu, atau tadi memang area yang memang harusnya disikat dengan baik dan benar malah terlewatkan. Apa itu, dok, area yang seharusnya disikat tapi dilewatkan? Ya, yang pasti kita tinjau dari posisi gigi dulu. Jadi akan jauh lebih sulit untuk menyikat gigi yang belakang dibanding gigi yang depan. Jadi kadang-kadang pemirsa sekalian agak lalai untuk lebih intens dan lebih teliti dalam membersihkan area gigi bagian belakang. Di samping itu kadang-kadang ada juga yang terlewatkan, Mbak Alda, itu biasanya adalah daerah lidah. Jadi kebiasaan kita bukan hal yang familiar atau yang lazim untuk menyikat lidah. Padahal lidah adalah organ tubuh yang sifatnya kalau kita analogikan seperti keset kaki, Mbak Alda. Jadi dia ada bulu-bulunya, itu disebut dengan papila. Jadi kalau dokter menyebut papila, papila adalah permukaan lidah yang sifatnya kasar. Jadi kayak seperti apa namanya, seperti rumput, penuh lipatan. Nah itu tidak disikat. Nah disitu nanti akan menumpuk ada kumpulan bakteri yang bisa menyebabkan infeksi di rongga mulut, Mbak Alda. Oh, berarti penting juga ya, dok, ya, disikat lidah. Mungkin sekalian kita sehabis sikat gigi itu ya, dok, ya? Iya. Sehabis di depan, di geraham, di dalam, sehabis itu lidah ya, dok, ya? Seluruh area disikat, terakhir baru lidah disikat juga. Dikeluarkan dan disikat juga. Cuma kadang-kadang Mbak Alda untuk sikat gigi bagian lidah ini kadang-kadang memang agak sedikit kurang nyaman. Karena kalau yang tidak terbiasa dengan menyikat gigi, itu biasanya akan terasa mual. Karena daerah punggung lidah itu begitu dikeluarkan, nah itu akan mengenai langit-langit dan refleks muntah akan timbul. Itu memang refleks secara alami ya, dok, ya, untuk mual itu ya. Berarti tidak masalah ya kalau misalnya kita agak mual kayak mungkin gitu ya. Pelan-pelan dulu. Setelah sikat gigi mungkin kumur sedikit, lidah dikeluarkan baru disikat. Itu kalau pakai sikat gigi bisa, atau alat khusus. Jadi tang scalpel namanya. Di mall-mall ada dijual kok, yang bentuknya seperti kayak scrub gitu. Jadi disikat seperti itu, Mbak Alda. Gitu ya. Kalau untuk sikat lidahnya sendiri ke atas ke bawah atau bagaimana, dok? Atau terserah asal tidak menyakiti saja gitu, dok? Yang baik arahnya menuju ke arah depan. Jadi dari belakang lidah dikeluarkan,
dorong ke depan, dikeluarkan, dorong ke depan, dikeluarkan, dorong ke depan, seperti itu. Untuk permukaan kiri dan kanan lidah. Oke. Dari belakang ke depan ya dok, ya, gitu ya? Dari belakang ke depan. Jadi seperti menyapu gerakannya, ditarik. Belakang ke depan diangkat, belakang ke depan lagi gitu ya, dok ya? Diulang. Baik dok, tadi kita sudah mendengar nih kata dokter, salah satunya itu penyebabnya karena gosok gigi atau sikat gigi yang tidak benar ya dok ya? Betul. Kalau untuk penyebab masalah gigi berlubang lainnya gitu dok, misalnya makanan yang seharusnya tidak dimakan ini dikonsumsi, bukan seharusnya tidak boleh Mbak Alda ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi, tidak ada makanan yang terlarang untuk dimakan, tapi memang ada beberapa karakter makanan yang apabila kita konsumsi sebaiknya itu paling tidak minimal kita berkumur-kumur. Cuma alangkah lebih baiknya kalau bisa langsung sikat gigi. Nah, biasanya karakter seperti itu adalah karakter makanan yang sifatnya lunak, lengket, dan manis. Lunak, lengket, dan manis ya dok ya, misalnya jadi coklat, permen gitu ya, itu, atau dodol, Mbak, ada seperti itu. Berarti sehabis makan itu diusahakan untuk sikat gigi ya dok? Sebisa mungkin sikat gigi, tapi apabila memang kondisi tidak memungkinkan, minimal berkumur dengan air putih. Berkumur dengan air putih. Karena dengan adanya air putih akan membuat semacam perlekatan akan terlepas sehingga bisa lebih bersih lagi Mbak Ada. Baik. Mungkin bagi di luar ya dok ya tidak membawa sikat gigi, mungkin bisa langsung kumur-kumur pakai air putih minimal, ya dok ya? Minimal berkumur dengan air putih minimal. Tapi sehabis pulang ke rumah nanti sikat gigi kalau bisa ya dok ya? Betul sekali. Baik, untuk gejala-gejalanya sendiri gimana sih dok? Kalau gigi berlubang kan kadang kita belum merasakan ya ada lubang di gigi. Itu untuk gejala gigi berlubang dan kita seharusnya ke dokter, itu gimana dok melihatnya? Ya, jadi memang proses gigi sakit itu adalah bukan hal yang instan. Jadi di sini diartikan tiba-tiba gigi sakit nggak seperti itu. Jadi pada awalnya pemirsa, lubang itu adalah titik yang masih berupa lapisan putih. Jadi kalau dia masih putih itu dikatakan bisa pulih kembali atau reversible. Tentunya dengan penggunaan bahan khusus atau pasta gigi khusus Mbak Alda. Nah, dalam perjalanannya kadang-kadang kita sadar di situ ada permasalahan di permukaan email gigi atau kulit gigi, tapi dibiarkan. Nah, dibiarkan itu akan berlanjut kembali menjadi terurainya lapisan kulit gigi atau email gigi. Bisa sekalian dijelaskan ya dok ya gambarnya? Nah, ini pemirsa bisa menyaksikan gambar anatomi gigi. Di situ ada permukaan atas yang warnanya putih, itu adalah email gigi. Jadi email adalah lapisan terluar gigi yang sifatnya melindungi gigi. Jadi kalau ibarat buah itu adalah kulitnya Mbak Alda. Berlanjut lagi ke dalam, itu ada lapisan berwarna krem. Itu adalah lapisan dentin atau bahasa awamnya tulang gigi. Di dalam ada lapisan lunak, ada bagian lunak. Jadi kalau kita analogikan, gigi itu sebetulnya menyerupai tulang, seperti tulang ayam atau tulang sapi Mbak Ada ya. Benar. Nah, di dalam itu adalah lapisan pembuluh saraf atau kita menyebutnya pulpa gigi. Tadi proses awal diawali dengan rusaknya lapisan email yang apabila dibiarkan akan berlanjut ke lapisan dentin seperti itu. Nah, apabila telah mengenai lapisan dentin, itu pemirsa akan mulai merasakan ngilu. Jadi saat konsumsi makanan yang sifatnya panas, contohnya minuman panas, kopi, teh, atau makanan dingin, contohnya es juga dingin Pak Alda ya. Nah, itu yang suhunya agak ekstrim, itu mulai dikeluhkan rasa tidak nyaman. Jadi mulai ada kadang-kadang ngilu katanya gitu Mbak Alda itu. Jadi apabila dibiarkan lagi pemirsa, itu akan berlanjut lagi mencapai lapisan pulpa atau lapisan dalam gigi. Nah, pulpa ini ada bagian lunak saya bilang tadi, sifatnya kayak sumsum. Jadi kalau tulang analoginya seperti sumsum tulang. Nah, itu bagian lunak. Inilah bagian persarafan gigi. Dan apabila kondisi lubang telah mencapai lapisan pulpa, ini berarti sudah ada infeksi di situ. Nah, dengan adanya infeksi, si pasien atau si penderita mulailah merasakan rasa tidak nyaman, sakit, seperti itu. Jadi sudah mulai tidak bisa tidur, tersenggol sedikit sudah nyeri, Mbak Ada seperti itu. Nah, itu. Jadi tadi bagaimana penanggulangannya seawal mungkin. Paling tidak minimal untuk mengetahui apakah gigi ini infeksi atau tidak, itu sering-seringlah atau ceklah ke
sarana pemeriksaan gigi. Bisa ke rumah sakit, ke dokter gigi atau puskesmas yang ada dokter gigi atau perawat giginya. Nanti bisa diawasi sehingga sedini mungkin, seawal mungkin penanggulangan bisa kita lakukan. Baik, baik dok. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya langsung ke dokter gigi Noval, bisa langsung konsultasi ya dok ya, secara gratis ini ya. Bisa langsung telepon ke nomor 07113114454 karena tema kita hari ini tentang kesehatan gigi yang sangat kompleks ya dok ya. Mungkin bisa ditanya mengenai gigi berlubang, misalnya gusinya sakit atau gimana atau ya dok? Kasus lain boleh Mbak Ada, seputar gigi dan mulut. Berarti pokoknya gigi dan mulut itu bisa ditanyakan ya dok ya? Permasalahan seputar gigi dan mulut Mbak Ada. Nah baru saja dibicarakan ini ada telepon info sehat dengan siapa di mana? Iya. Selamat sore Ibu. Sore Ibu. Ya, halo. Silahkan Ibu. Dari siapa di mana Bu? Kita ini kan udah melakukan perawatan gigi. Terus kita udah ditempel gitu posisinya dengan tampalan yang kuat itu. Banget lah tampalannya. Bisa copot-copot lagi. Tapi pada beberapa 1-2 tahun berikutnya itu tuh rasanya itu gitu kalau misalnya kalau kena makanan yang sensitif kayak dan sekali atau sekali itu gini gitu terus nggak nyaman buat dipakai buat makan gitu. Iya betul. Apakah tempelan itu dibongkar kembali, dibersihkan lagi atau ditempel lagi atau misalnya ada nggak perawatan khusus dengan penyemprotan atau gimana atau mungkin dengan obat yang bisa dimakan untuk menghilangkan rasa nyerinya itu dokter. Kerjaannya di belakang. Juga kan karena mungkin kuat itu jalannya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Ibu. Nah bagaimana dok tadi? Ibunya lupa namanya. Iya namanya. Ibu X di Palembang. Ibu X ya, baik dokter. Tampalannya ini sudah bertahun-tahun ya dok ya. Terus tapi saat makan atau minum itu ngilu nih dok. Apa perlu dibongkar lagi atau dikasih obat saja itu dok? Jadi kalau saya runtut pertanyaan Ibu tadi, sepertinya pada awal-awal proses penambalan gigi tidak ada keluhan Mbak Ada ya. Cuma sepertinya setelah beberapa saat baru muncul keluhan Mbak Ada ya. Jadi kita anggap pada saat penambalan awal kondisi gigi masih aman. Baik Ibu Ana. Jadi tadi Ibu Ana saya anggap kondisi awal Ibu tidak mengalami permasalahan dengan gigi. Jadi saat Ibu merawat gigi tersebut kondisi gigi Ibu sangat sehat. Nah, tapi tadi Ibu dalam perjalanannya kadang-kadang karena pengaruh dari karakter bahan tempelan Ibu, jadi Mbak Ada sekedar informasi bahwa bahan tempelan ada beberapa macam. Ada yang dia kalau zaman dulu logam Mbak Ada ya, kita menyebutnya amalgam, atau ada juga yang dia berbahan dasar komposit atau plastik Mbak Ada ya, tapi bukan plastik biasa Mbak Ada. Nah, jadi Ibu Ana tadi kita anggap perjalanannya setelah sekian waktu gigi mengalami sakit. Kenapa bisa seperti itu? Ini sangat dimungkinkan bahwa permukaan gigi Ibu kalau bahasa kita ya Bu ya, mungkin bocor sampingnya itu Bu. Jadi di tengah lubang itu, di pinggir-pinggiran lubang tempelan itu mengalami kebocoran. Sehingga ada bakteri yang bisa memasuki lagi ke dalam saluran dentin tadi, masuk ke dalam saraf tadi, makanya Ibu mengeluhkan sakit gitu Ibu. Jadi ada proses infeksi yang berlanjut di dalam permukaan dalam gigi. Harusnya Ibu Ana dengan kasus seperti ini, begitu ada keluhan, Ibu mengunjungi dokter gigi terdekat. Nanti tempelan yang ada akan diperbaiki, Ibu akan dibuka, dibersihkan kembali, dan apabila memang belum ada infeksi kuman di dalam, kuman belum masuk ke rongga saraf, itu akan ditempel langsung Ibu Ana. Tapi apabila memang sudah kemasukan Ibu ya, kutip kemasukan atau ada invasi kuman di situ, tentu memerlukan proses selanjutnya. Jadi gigi Ibu akan dirawat kembali, saraf dirawat, dengan catatan apabila kondisi memang sudah baik dan pulih tanpa keluhan lagi, gigi Ibu akan kembali ditempel seperti semula. Jadi insya Allah tidak akan sakit lagi Mbak. Baik, intinya mungkin harus ke dokter gigi dulu ya dok diulang, ya? Dicek lagi. Baik dokter, kita akan lanjut kembali namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Info Sehat. Dalam hati bertanya selalu,
Mau bernyanyi dangdut, mau bergoyang dangdut, di sini tempatnya. TVRI Sumatera Selatan dalam acara Goda Goyang Dangdut setiap hari Rabu pukul 14 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Salam kehormatan. Tebarkan cinta kasih di muka bumi dengan saling menghargai dan menyayangi. Saksikan Mimbar Agama Buddha hanya di TVRI Sumatera Selatan. Anda pencinta lagu-lagu lawas, saksikan Tembang Kenangan setiap hari Minggu jam 16 sampai 17 sore. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Info Sehat dengan tema kita hari ini kesehatan gigi dan dengan Dr. Gigi Erwan Naufal ya dok ya di sini ya. Baik, kita lanjutkan dok, mungkin tadi gigi berlubang tadi ya. Kita juga ada membahas tampelan nih dok ya. Betul. Untuk tampelan itu dibagi berapa macam sih dok? Apakah ada tampelan mungkin sementara, ada yang mungkin untuk jangka panjang nih dok? Oke. Jadi kalau berdasarkan jangka waktu perawatan, memang tadi Balda bilang tadi ada tampelan sementara, ada tampelan permanen. Jadi kalau sementara di sini diartikan bahwa Balda gigi itu sedang dalam proses perawatan, jadi akan diulang kembali. Itu biasanya yang nanti setelah datang nanti kembali ya Pak Bu sekian waktu gitu loh. Itu yang sementara. Apabila telah selesai, baru nanti dikerjakan tambalan permanennya. Nah, jadi dengan yang permanen ini berarti tidak ada pengulangan lagi. Jadi dianggap kasus keluhan gigi sudah aman dan gigi layak untuk ditambal permanen. Baik. Oke. Satu hal Mbak Alda, jangan dianggap bahwa dengan tambalan sudah permanen itu akan selesai masalah gitu loh. Karena prosesnya seperti itu gitu loh. Seharusnya biarpun tidak ada keluhan, dicobalah untuk merutinkan atau menjadwalkan secara teratur untuk memeriksa gigi secara teratur ke dokter gigi Mbak Alda. Baik, baik dokter. Ya pemirsa, saya mengingatkan kembali bagi Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar kesehatan gigi, bisa langsung telepon ke nomor 071131